Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca sehabis sholat subuh adalah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kula nyuwun ilmu ingkang bermanfaat lan rizki ingkang bersih, halal lan bersih, lan mugi-mugi amalan kula dipun terampi. Jadi 3 hal itu memulai hari disunahkan oleh Rasulullah. Habis salat subuh kita baca sendiri. Allahumma inna nas'aluka, atau inni boleh, inni as'aluka ilman nafi'a. Aku meminta kepadamu ya Allah diberi ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiba. Yang nomor 2, nyuwun kepada Allah diberi rizki yang bersih. Yang nomor 3, wa amalan mutaqabbala. Dan minta kepada Allah supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu doa untuk memulai hari yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir. Pagi hari ini kita mengulangi sedikit. Minggu yang lalu, Kamis yang lalu kita sudah membahas Ali Imran ayat 75-76. Itu di halaman 534 yang bawah. Sudah kita bahas, tapi kita review sedikit karena ini penting untuk pengingat kita. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintarin yu'addi. Lan ono setengah saking wong ahli kitab, yang dimaksudin adalah orang Yahudi. Man in ta'manhu biqintarin yu'addi. Man iku sapa wong in ta'manhu lamun mempercayaake sira maring wong biqintarin kelawan donya kang ukurane sak kintor yu'addihi, mongko wong iku mau bakal, ahli kitabmu bakal balekake ilaika marang sira. Wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika. Wa minhum lan ono setengah saking wong Yahudi mau ahli kitab, man iku sapa iku wong intak manhu lamun mercayaake sirahu maring wong Yahudi bidinarin kelawan dhuwit kang jumlahe sak dinar, la yu'addihi ilaika, ora bakal dibalekake marang sira. Illa madumta alaihi qaima, kejaba madumta selagine ana sira alaihi ing atase wong Yahudi mau ahli kitab qaiman iku ngadeg sira. Artinya apa?
ada diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara orang-orang Yahudi itu yang kalau kita menitipkan, mempercayakan barang kita seukuran kintor. Kintor ini di keterangan Ibnu Katsir disebutkan ukuran untuk harta yang banyak, gitu ya. Kalau arek Surabaya ngarani saking akeh sak Dayak, ya kan. Nah, enggak tahu Dayak itu padahal mbek wong Surabaya, ya akeh wong Surabaya. Mungkin orang Dayak sana kalau ngomong wakeh gitu mungkin sak Surabaya mungkin gitu ya. Ini kan istilah ya. Sak Dayak itu sak piro? Enggak ada ukurannya sak Dayak itu sak piro. Nah, ini di dalam bahasa Arab juga disebutkan bikintorin, kelawan sak kintor. Di dalam kitab Ibnu Katsir disebutkan ukuran kira-kira satu kintor itu adalah seukuran kepala sapi besarnya dan beratnya, dan itu terdiri dari emas. Ya kan, kalau itu bisa 10 kilo lebih itu kepalanya sapi. Itulah yang satu kintor ukurannya. Jadi artinya itu kalau kita mempercayakan uang dalam jumlah yang sangat besar atau harta yang sangat besar, ada orang-orang Yahudi itu yang mengembalikannya, bisa dipercaya, gampangnya begitu ya. In ta'manhu, ta'man itu kan amanah, ini dalam artinya kata sama dengan amin, sama dengan amanah, artinya diberi amanah. Itu dikembalikan, artinya dijaga dalam jumlah besar. Tetapi ada yang wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addi ilaika. Ada yang kalau dititipi, diamanahi, jumlahnya kecil. Dinar itu kan currency ya, uang mata uang di Arab sana, dinar, rupiah lah di sini. Jadi bidinarin cuma 1 rupiah, 1 dinar, la yu'addi ilaika, malah tidak dikembalikan, tidak amanah itu tidak dijaga oleh orang-orang Yahudi itu. Illa madum ta'alai qa'ima, kecuali kita terus berdiri menjadi debt collector, ya, nagih uang itu. Kita kalau diuber-uber baru dikembalikan. Mengapa demikian? Dzalika bi annahum qalu laisa alaina minal ummiyina sabil. Kang kaya mengkono iku merga setuhune wong-wong Yahudi ahli kitab mau qalu padha ngucap laisa alaina, ora ana ing atase kita kabeh fil ummiyina ing dalem wong-wong kang bodho sabilun iku dalan. Wa yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'lamun, lan padha ngucapake wong-wong Yahudi ahli kitab mau 'alallahi ing atase Allah al kadhiba apa goroh ing goroh wa hum ya'lamun, lan hale wong Yahudi ahli kitab mau padha mangerteni. Jadi dia berpikir bahwa mbujui orang-orang non Yahudi. Di sini disebutkan ummiyin. Ummiyin itu sama, kalau diterjemahkan kita kan sering baca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi, Nabi yang diterjemahkan buta huruf ya, diterjemahkan buta huruf. Itu kalau di dalam ayat ini al-ummiyin disebut orang-orang Arab yang non Yahudi gitu. Saya pernah membaca satu pendapat yang mengatakan Nabi Muhammad SAW itu kan maksum. Maksum itu terjaga, direkso ya. Maksum itu artinya direkso, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Dari dosa, dari sifat-sifat buruk, sifat-sifat tercela. Jadi Nabi Muhammad itu punya sifat maksum, itu dijaga oleh Allah. Memang dia tidak akan jatuh ke dalam perbuatan dosa. Beliau tidak akan punya sifat yang tercela ya. Tetapi apakah buta huruf ini sifat yang tercela? Tidak, karena dengan buta huruf inilah kemudian Al-Quran diturunkan, dan itulah bukti bahwa
Al-Quran itu betul-betul wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad. Kalau beliau bisa baca dan tulis, maka akan bisa muncul kecurigaan ini dikarang dewe karo Muhammad, kan begitu. Tetapi karena Nabi Muhammad sudah dijelaskan, ditegaskan bahwa dia Nabiyul Ummi, Nabi yang tidak bisa baca tulis, maka otentisitas atau keaslian atau bahwa Al-Quran itu ori itu sudah terjamin, tidak terbantahkan lagi. Nah, ayat ini mengingatkan pada kita bagaimana kalau kita itu berbisnis, berhubungan dagang, berniaga dengan orang-orang Yahudi, ahli kitab. Kita harus berhati-hati karena sifat mereka yang sangat curang, ya, culas, dengki. Mereka menganggap dzalika bi annahum qalu laisa 'alaina fil ummiyina sabil. Yang demikian itu karena mereka berpendapat bahwa tidak ada masalah orang-orang yang ummi, orang-orang non-Yahudi, orang-orang yang buta huruf itu, yang bodoh itu, tidak ada urusan sama kita. Kita tidak punya kewajiban apapun kepada mereka. Jadi mereka menganggap merendahkan orang-orang yang non-Yahudi. Dan mereka berbohong, ya, kepada Allah. Tentu saja padahal mereka mengerti. Bala man aufa bi'ahdihi. Aja mengkono. Balik sapane wong kang aufa ngugemi bi'ahdihi kelawan janjine, wattaqalan wedi, fa innallaha maqastune Allah yuhibbul muttaqin, iku seneng Allah maring wong kang wedi, wong kang bertakwa. Orang-orang Yahudi itu di zaman Eropa abad-abad, mulai abad-abad 16, 17 itu sudah dikenal orang yang sangat dibenci oleh orang-orang Eropa. Jadi orang Yahudi itu jumlahnya tidak banyak. Tidak banyak orang-orang Yahudi itu. Dari dulu jumlahnya tidak pernah banyak. Makanya dia setelah menjajah Palestina itu kan, itu Yahudi yang tidak jelas semua itu. Dari Eropa, dari Rusia, dari Amerika. Bahkan ada yang dari Ethiopia, Yahudi-Yahudi kulit hitam. Saya baca di media ada Yahudi dari India, ya. Di sini banyak Yahudi pesek, ya, di Indonesia. Monik, ya, ada Monik gitu ya. Jadi Yahudi itu jumlahnya sedikit dan dari dulu memang dibenci oleh orang-orang. Bukan hanya orang Islam loh, orang-orang Eropa. Karena itu mereka di Eropa itu diasingkan, diisolasi, ditaruh di satu tempat, satu wilayah yang khusus untuk orang-orang Yahudi. Ya, namanya ghetto. Ghetto itu tempat yang khusus tertutup untuk orang-orang tertentu. Ghetto-ghetto Yahudi itu banyak. Nah, karena mereka itu tertutup, maka mereka itu tidak bisa menjadi pegawai, tidak bisa bekerja kepada orang yang punya pabrik atau punya perusahaan atau ya punya perusahaan begitu. Maka orang-orang Yahudi itu kemudian sejak dulu memang mereka berdagang. Berdagang di antara mereka sendiri, tapi juga kemudian berdagang dengan orang luar. Karena itu kalau orang Yahudi itu memang kemudian jago berdagang, jago bisnis, ya memang sejak dulu karena dia tidak bisa menjadi pegawai, maka dia kemudian berdagang. Maka kemudian melahirkan orang-orang yang jago bisnis dan jago ekonomi. Gitu kan. Maka sekarang ini ekonomi kita itu, sistem yang kita pakai sekarang ini, sistem perbankan terutama, kan orang Yahudi itu dagang, kemudian mendring, rentenir, lintah darat. Ya, lintah darat, dia ngutang no duit itu keahlian mereka itu. Ngutang no duit itu keahlian mereka. Jadi mereka menerima duit orang-orang kaya, diutangkan ke orang-orang banyak. Ya, kemudian ngambil bunga. Itu salah satu pekerjaan mereka yang paling banyak. Karena tadi itu dia nggak bisa bekerja
dengan ikut orang, mau pegawai itu nggak boleh, nggak ada orang yang mau, maka dia jadi lintah darat itu. Ngumpulno duwe wong dibagi-bagi di utangno terus mana? Uangnya itu mana? Maka itulah asal mula riba itu. Dan kemudian karena mereka memang oleh Allah, sudah sering kita bahas waktu itu ya, mereka diberi kelebihan oleh Allah itu. Orang Yahudi punya kelebihan kecerdasannya. Makanya kalau kita lihat apa sih ukurannya orang pinter di dunia ini sekarang ini, dari dulu apa? Yang memenangkan hadiah Nobel. Ya. Hadiah Nobel itu banyak, perdamaian, kedokteran, fisika, biologi, sastra. Itu orang-orang Yahudi yang dominan. Karena mereka memang diberi oleh Allah otak yang cerdas. Tetapi otak yang cerdas ini dipakai untuk membujui orang ini tadi. Termasuk dia membuat sistem ekonomi yang dasarnya itu adalah dasar lintah darat. Yang sekarang dipakai di seluruh dunia yang disebut bank konvensional. Ini bank yang asalnya itu bank titil orang Yahudi di Eropa itu. Jadi bank titil ya karena dia punya uang atau mengumpulkan ngambil uangnya orang, maka di sini disebutkan bikin toren. Ada yang bisa mengumpulkan modal besar, tapi tadi itu kemudian dipakai untuk jadi bank titil dan jadi lintah darat. Sekarang ini menjadi sistem ekonomi, sistem perbankan di seluruh dunia. Bank-bank konvensional ini semua dasarnya adalah membungakan uang, ya, duit mana, ya, nendok pasar, oh lintah darat. Tapi kalau di bank tidak disebut lintah darat, ya, sama saja kan sistemnya kan, utang 100 balik 110, iya kan, itu lintah darat, 100 balik 110. Lah di bank kan sama, kita utang 100 juta, baliknya tidak mungkin 100 juta, ya. Kita utang untuk nyicil sepeda motor, nyicil rumah, wis nyicil 10 tahun, dihitung utangnya 200 juta atau 300 juta ya, 10 tahun dipikir wis lunas, ternyata itu baru nyicil bunganya saja. Coba ya, ini kalau lintah darat kayak begini di kampung gitu kira-kira ditekek ambek wong apa enggak? Ditekek ambek wong. Tapi karena ini sistem yang sudah diakui, dipakai seluruh dunia, ya kita ini merasa wis wajar-wajar saja. Padahal ini riba yang oleh Allah sudah jelas dilaknat, ya, dilaknat oleh Allah. Karena ini dasar perdagangan sistem yang diciptakan oleh orang Yahudi, dan oleh Allah sudah sejak awal diingatkan ini riba. Dosanya riba itu luar biasa. Itu kita dilaknat oleh Allah, rezeki kita tidak barokah, tidak bisa membawa manfaat. Bahkan satu hadis menyebutkan dosanya itu seperti dosa berzina dengan keluarga. Coba, incest. Bahkan lebih buruk lagi, lebih jahat lagi dari itu. Karena itu ya ayo, terus gak usah utang bank ya kalau bisa. Utang tonggo ya, bukan yang lintah darat. Makanya masjid ini ya kalau bisa, ayolah urunan berapa gitu, ada modal 10 juta urunan, ibu-ibu emak-emak yang dagang di pasar itu supaya tidak jadi korbannya lintah darat. Ya, saya lihat di kampung saya di Tandesan itu, ya Allah, nagihnya itu udah kayak ngalang-alai debt collector, apa debt collectornya sepeda motor ya, orang-orang itu. Padahal utangnya itu saya tanya, piro utangmu itu? 500.000 mas, 500.000 loh utangnya, ibu-ibu di pasar itu. Makanya kalau kita mau mulai, ayo, aduh saya pengen Nurul Iman ini mulai nanti memberi bantuan itu, melepaskan orang-orang ini dari lintah-lintah darat yang kecil-kecil ini. Tapi kita yang jadi korbannya lintah darat besar ini ya kudu mandek di sini juga. Ya alhamdulillah saya sudah bisa mandek, tapi yang ngenteni pensiun.
ngenteni pensiun. Tapi insya Allah, karena saya kemarin dengarkan Ustadz Suherman Rosidi di Radio Suara Muslim, kalau kita berhenti dan kita tobat, kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tobatnya aja tobat kapok lombok, tobat beneran, tobat nasuha. Berhenti kita. Bagaimana dengan hasilnya? Kita sudah utang bank sampai dari omah segala macam. Ya nanti kalau Ustadz Suherman Rosidi bisa dialokasikan waktu, dijadwalkan sama Abah Wisnu sama Abah Imam Buaiti, insya Allah kita bisa tanya hal-hal yang begitu. Ya, awak dewe wis utang 20 tahun, 30 tahun sudah di omah, terus tobat, gimana hukumnya? Jadi mari kita niati untuk berhenti berhenti terlibat dalam riba. Kita lanjutkan halaman 536. Innal ladzina yashtaruna masih belum ada satu lagi yang belum kita baca. Oh sudah. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa imanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallihimullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Setuhune wong-wong kang yashtaruna ngedol. Nah, kalau di sini disebut orang yang menjual bi'ahdillahi kelawan janjine Allah wa imanihim lan sumpahe wong-wong thamanan qalila ing rega kang murah, rega kang sethithik. Ulaika iku kabeh wong-wong kabeh la khalaqa ora ana bagian lahum kanggo wong akeh fil akhirati ing dalem akhirat wala yukallihimullahu lan ora wican tenan maring wong-wong mau wong-wong akeh Allahu sapa Allah wala yanzuru ilaihim lan ora nyawang maring wong-wong akeh mau sapa Allah yaumal kiamat ing dina kiamat wala yuzakkihim lan ora disucikake sapa wong-wong akeh walahum adzabun alim lan keduwe wong-wong akeh mau iku siksa kang nemen, siksa kang pedih. Jadi ini masih membahas soal orang-orang Yahudi ahli kitab yang suka mengkhianati janji, suka mengkhianati kesepakatan. Ini memang sifatnya orang-orang Yahudi. Jadi tidak usah heran kalau sekarang kemudian di konflik dunia ini yang menjadi biang kerok itu ya Yahudi. Yahudi Israel kemudian mempengaruhi Amerika. Jadi karena mereka memang kalau kemudian perjanjiannya nggak bisa dipercaya, ya coba perjanjian dengan Iran itu sudah dibawa ke Pakistan, kemudian diberi poin-poin perjanjian, akhirnya diingkari oleh Donald Trump. Ya, siapa yang membisik Donald Trump? Ya pasti Benyamin Setan Netanyahu. Jadi ini memang tidak bisa dipercaya. Di Al-Quran ini sudah 1500 tahun yang lalu. Kejahatan-kejahatan, kecurangan-kecurangan, keculasan orang Yahudi itu sudah diingatkan di dalam Al-Quran ini. Dan ini balasannya. Kalau mereka kemudian mempermainkan janji, dengan manusia pun dipermainkan, dengan Allah pun dipermainkan, diperjualbelikan. Maka pada hari kiamat la khalaqa lahum, dia tidak akan mendapatkan bagian apapun di hari kiamat. Wala yukallihimullahu wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak akan mengajak mereka berbicara, dan Allah tidak akan melihat, melirik, memandang mereka. Dan mereka tidak akan dibersihkan, dan mereka akan disiksa azab yang pedih. Bagaimana sih ini kok ada ungkapan atau kalimat Allah tidak akan berbicara kepada mereka, Allah tidak akan melihat mereka? Apakah selalu begini ya jamaah ibu-ibu dan bapak-bapak? Di Al-Quran itu ada ayat-ayat yang namanya mutasyabihat.
Mutasyabihat itu ayat-ayat yang mutasyabihat itu lawan kata muhkamat. Muhkamat itu sudah pasti, ayat yang artinya sudah pasti. Tapi mutasyabihat ayat yang artinya itu bisa diperdebatkan. Tasyabaha ya tasyabahu artinya mirip. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Hadis yang terkenal ya. Siapa yang mirip madak-madakno rupa dengan satu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Tasyabaha mutasyabihat. Ayat-ayat yang jelas sudah banyak. Ayat mutasyabihat ini yang sering kemudian menimbulkan interpretasi yang beda-beda. Termasuk di sini. Allah bercakap-cakap. Akan menimbulkan pertanyaan, bagaimana Allah bercakap-cakap? Apakah Allah itu bercakap-cakap seperti apa? Apakah ada suara? Apakah ada bahasa? Apakah ada wujud? Walayan durulaihim, Allah tidak memandang mereka. Loh, Allah memandang. Apakah Allah itu punya mata? Apakah Allah itu seperti manusia? Menimbulkan pertanyaan semacam ini. Ada yang terkenal kalau kita baca-baca atau dengarkan YouTube, wassama'a atau sama banainaha biaidin, dan langit itu kami bangun dengan tangan. Ini yang sering menimbulkan perbedaan pendapat. Loh, Allah membangun langit dengan tangan. Ya, kalau anak-anak kecil kan membayangkan, loh, tangan apa kayak tukang batu, kayak kuli bangunan. Bagaimana sikap kita menyikapi hal ini? Ada beberapa pandangan. Yang paling pokok adalah kita sebagai muslim yang menganut ahlus sunnah wal jamaah, itu patokannya ada 3. Patokannya kalau kita melihat sifat atau perumpamaan Allah dengan sifat atau perumpamaan yang sekiranya itu mirip dengan makhluk, maka sikap kita itu 3. 1, kita bila takyif istilahnya. Nomor 2 bila tasbih. Nomor 3 bila taktil. Bila takyif itu artinya bila itu tanpa. Takyif itu mempertanyakan seperti apa. Kaifa itu kan seperti apa? Loh, tangannya Gusti Allah iku koyo apa? Tidak boleh. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, sudahlah, kita kalau disebutkan tangan Allah, Allah itu mukhalafatu lil khawadifi. Ya kan, kalau kita belajar tauhid 20 itu kan ya, wujud kita mbako. Yang ketiga kan mukhalafatu lil khawadifi, berbeda dengan seluruh makhluk ciptaannya. Sudah. Itu patokannya. Jadi kalau disebutkan Allah ngendikan, ya Allah memandang, Allah tangannya membangun langit, maka yang kita yakini adalah tauhidnya asma wa sifat, tauhidnya Ahlussunnah wal Jamaah adalah mukhalafatu lil khawadisi, berbeda dengan semua makhluk-makhluk lainnya gitu. Jadi bila takyif kita tidak usah menanyakan seperti apa. Yang kedua bila tasbih, tidak boleh menyerupakan dengan makhluk, karena tadi mukhalafatul khawadisi. Yang ketiga bila ta'til, kita nggak boleh menolak. Oh, nggak mungkin kalau gitu, Allah kok punya tangan, kok Allah kok berbicara. Tidak. Apa yang ada di Al-Quran ini kita yakini bahwa inilah wahyu dari Allah. Karena ada yang lain selain Ahlussunnah wal Jamaah, kelompok-kelompok yang disebut sebagai Mu'tazilah, ya, Mu'tazilah. Ada mazhab-mazhab dalam hal tauhid ini ya, di dalam Islam itu ada Mu'tazilah, ada Murji'ah, ada Khawarij. Ada Khawarij. Ini kalau orang-orang Mu'tazilah terutama, orang Mu'tazilah itu menginterpretasikan. Jadi kalau ada ayat misalnya tadi, kami membangun langit dengan tangan, maka diterjemahkan apa yang dimaksud tangan Allah itu.
Seperti apa? Itu diperdebatkan karena orang-orang Mu'tazilah itu berpikir berdasarkan rasio. Yang sekarang mungkin kita lihat orang-orang Islam liberal itu banyak mengambil ideologi atau mengambil filsafatnya orang-orang Mu'tazilah tadi. Berpikir terus, mempertanyakan terus, why, kenapa begitu. Selalu begitu. Padahal kita diperintahkan oleh Allah percaya bahwa ayat-ayat ini semuanya adalah turun dari Allah Subhanahu wa taala. Itu secara singkatnya seperti itu. Nanti Mu'tazilah, Murji'ah itu apa, atau Khawarij orang yang keluar. Disebut banyak yang ajaran-ajarannya tidak sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Masih ada waktu berapa, Pak Usna? Masih ada cukup waktu. Orang Mu'tazilah itu kepercayaannya banyak yang berbeda dengan kita. Jadi mereka orang-orang filsafat. Filsafat itu kan logika, akal. Ya, kalau kita iman, tauhid, Islam itu tidak perlu dipertentangkan dengan akal. Sudah banyak pembahasan mengenai hal ini. Kita percaya bahwa itu adalah wahyu dari Allah dan kita imani tanpa harus kita pikir dengan akal. Karena kalau kita pikir dengan akal, nanti akhirnya materialisme, apa yang ada ini saja, positivisme, yang kelihatan ini yang kita percaya. Akhirat, Allah, kemudian wahyu, kemudian neraka, surga, nanti bisa menjadi ingkar, bisa menjadi kafir. Kita lanjut ayat berikutnya 78 halaman 538. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab. Lan setuhune minhum setengah saking wong-wong ahli kitab Yahudi lafariqan yakti ono sagolongan yalwuna kang molak-malik alsinatahum ing ilat-ilate wong Yahudi bil kitabi kelawan kitab. Jadi lidahnya itu dibolak-balik dalam menyampaikan kitab. Litahsabuhu minal kitabi supaya ngira sira kabeh, nyono sira kabeh marang ucapane wong-wong Yahudi mau minal kitabi iku saking kitab kang ditemurunake Allah. Wa ma huwa minal kitabi lan padahal ora ana saka omongane wong Yahudi ku mau minal kitabi setengah saking kitab. Wa yaquluna huwa min indillahi lan padha ngucap wong Yahudi mau huwa omongane wong Yahudi min indillahi iku saking sandinge Allah Subhanahu wa taala. Wa ma huwa min indillah lan ora ana omongane wong Yahudi ku mau min indillahi saking sandinge Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun lan padha ngucapake wong Yahudi ahli kitab mau ing atase Allah al-kadziba apa goro wa hum ya'lamun lan khali wong Yahudi iku mau kabeh padha mangerteni. Jadi ini lanjutan tadi. Banyak mereka yang menjadi penipu dengan memakai nama Allah dan mengatakan bahwa apa yang dia ucapkan itu adalah bagian dari kitab. Maksudnya bagian dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Maka li basyarin ayyutiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula lin-nasi kunu ibadalli. Maka ora ana li basyarin kanggone siji menungso ayyutiyahullahu yen to maringi ing menungso ing wong mau sapa Allah al-kitaba ing kitab. Maksudnya orang yang diberi kitab oleh Allah, berarti ini para nabi. Wal hukma lan diparingi hukum-hukum Allah, wan nubuwata lan kenabian. Tsumma yaqulu banjur ngucap sapa wong linnasi maring menungso kuno ibadalli. Dadiya sira kabeh ibadan iku wong kang nyembah li maring ingsun. Min dunillahi saking sak liyane Allah. Walakin kunu rabbaniyina lan tetapine
kang diucapake wong-wong kang nrimo wahyu saking Allah mau kunu rabbaniyina dadiya sira kabeh rabbaniyina iku padha ngibadah maring Rabb nira bima kuntum tuallimunal kitaba kelawan barang kang wis ana sira kabeh tuallimuna iku diajari alkitaba ing kitab wa bima kuntum tadrusun lan kelawan barang kang ana kuntum ana sira kabeh tadrusun iku padha sinau padha belajar sira kabeh. Allah mengingatkan tidak mungkin ada orang yang mendapatkan wahyu dari Allah, memahami hukum-hukum Allah, mendapatkan hikmah kenabian, kemudian dia mengatakan pada umatnya, sembahlah aku. Tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi seperti itu. Tidak akan ada. Ini peringatan Allah, sindiran Allah kepada orang-orang Nasrani yang mengklaim bahwa Nabi Isa minta disembah seperti Tuhan. Tidak mungkin, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin adalah walakin kunu rabbaniyina. Tetapi yang dilakukan oleh para nabi yang menerima wahyu itu adalah mengatakan kepada kaumnya kunu rabbaniyin. Dan jadilah kalian semua robbaniyin, orang-orang robbani. Sekarang sering kita dengar ya, generasi robbani. Apa itu generasi robbani? Robbaniyin, orang-orang yang mendekatkan dirinya, menyatukan dirinya, beribadah kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya. Bima kuntum tu'allimunal kitab, karena mereka sudah belajar kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Wa bima kuntum tadrusun, dan karena mereka juga sudah tu'allimuna tadi diajari ya. Wa bima kuntum tadrusun, dan karena mereka juga belajar terhadap kitab-kitab Allah itu. Tadrusun ya, itu artinya orang yang sekolah, madrasah ya kan. Madrasah itu tempat untuk daros, mencari ilmu. Pak Darsun itu artinya belajar. Darsun itu pelajaran. Ad-darsul awal, ada Mbak Darsun ya. Ad-darsul awal kan kalau kita di sekolahnya anaknya Pak Soleh itu, pelajaran pertama. Darsun itu pelajaran artinya. Wala ya'murakum, lan ora merentahake Allah maring sira kabeh antattakhidul malaikata. Wala ya'murakum, lan ora merentah sapa nabi kum maring sira kabeh antattakhidu yen to ngalap sira kabeh al malaikata wan nabiyina arbaban, yen to ndadekake sira para malaikat lan para nabi arbaban iku dadi sesembahan nira kabeh. Ayamurukum bil kufri, ana to para nabi mau merintahkan ing sira kelawan kekufuran ba'da id antum muslimun, sakwise ana sira kabeh iku dadi wong kang muslim. Masih ada beberapa menit, kita lanjutkan ayat terakhir ini karena minggu depan insya Allah ini ayat yang sekarang banyak kita dengar di YouTube ya, di medsos. Islah Bahrawi ya, terkenal ya. Masa kata Islah Bahrawi, Thomas Alva Edison yang menemukan listrik itu masuk neraka, kata Islah Bahrawi ya. Loh, listrik itu sekarang menerangi Masjidil Haram, menerangi Masjidil Nabawi, Masjid Nabawi, menerangi masjid. Kok yang menemukan listrik kok masuk neraka? Iya kan? Ini insya Allah nanti minggu depan sudah banyak ya, kalau Buya Yahya sudah jawab, Ustadz Adi Hidayat sudah jawab, Ustadz sudah banyak yang jawab ya. Ini ayatnya minggu depan kita baca. Afa ghairu dinillahi yabghuna walau aslama samawati wal ard. Ana to marang liyane agama Allah sira kabeh iku bakal melu padahal. Nah, jadi apakah bagaimana orang yang mengambil agama selain agamanya Allah? Kita selesaikan ayat 81-82 singkat. Wa idza khadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum la tu'minunna bihi.
Lan nalikane ngalap sapa Allah ndadek ngalap sapa Allah mitsaqon nabiyina ing janji-janjine para nabi. Lama ataitukum nalikane ingsun maringi ing sira kabeh ming kitab saking kitab wa hikmatin lan hikmah. Tsumma ja'akum rasulun banjur teka marang sira kabeh rasulun apa utusan musaddiqun kang benerake lima ma'akum saking barang kang ana sertane sira kabeh. Latuk minun nabihi yakti bakal iman sira kabeh bi kelawan rasul. Walatan surunnahu lan yakti bakal bener-bener nulungi bantu sira marang para rasul. Qala aqrartum dawa Allah aqrartum ana ta sira kabeh iku padha ikrar, padha setuju. Wa khadtum ala dzalikum isri lan sira kabeh ngalap ing atas kang kaya mengkono iku isri janji-janjiku. Qalu aqrarna para nabi mau dawuh aqrarna kita ikrar, kita setuju, kita manut ya Allah. Qala fasyhadu wa anna ma'akum minasyahidin dawuh Allah fasyhadu mongko padha nyaksenono sira kabeh wa ana ma'akum minasyahidin lan setune ingsun besertane sira kabeh iku termasuk wong-wong kang nyakseni. Faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasikun mongko sapa dene wong kang mengo sak marine kaya mengkono faulaika humul mufasikun mongko wong-wong akeh iku kabeh termasuk wong-wong kang fasik. Artinya para nabi itu ketika diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala disumpah bahwa mereka akan tunduk pada perintah Allah. Sumpah mereka para nabi iya mau bersumpah. Kemudian oleh Allah disumpah lagi, ketika nanti datang nabi berikutnya, apakah kalian akan percaya kepada nabi berikut itu? Iya, kata para nabi. Maka Allah mengatakan, kalau begitu kamu bersumpah dan saya menjadi saksi bagi sumpahmu. Artinya apa? Ini kembali menyindir orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi itu umatnya Nabi Musa, kemudian orang-orang Nasrani umatnya Nabi Isa, kemudian turun Nabi terakhir Muhammad SAW. Nabi Musa, Nabi Isa, semua nabi-nabi sudah disumpah oleh Allah. Kamu menjadi nabiku. Iya. Setelah nanti ada turun nabi berikutnya yang menerima wahyu dariku, kamu akan beriman kepada nabi itu. Iya. Berarti dalam hal ini semua nabi, termasuk Nabi Musa dan Nabi Isa, itu percaya, ya, meyakini dan tunduk kepada nabi berikut, nabi terakhir yaitu Muhammad SAW. Jadi bahwa ajaran Islam itu penyempurna dari agama-agama yang sebelumnya sudah diturunkan oleh Allah, itu sudah diakui oleh para nabi-nabi yang terdahulu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.